SHMkom. Di sini saya mengambil judul Sistem Informasi Peminjaman Sapras atau Sarana dan Prasarana. Studi kasusnya SMKN 1 Pusaka Negara. Dosen pembimbingnya yang pertama itu Bapak Dr. Andes M. Haryatnov MT. Pembimbing keduanya Rino Gupita ST MKom. Latar belakangnya, peran teknologi informasi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang akan menjadi elemen penting dalam perkembangan suatu informasi serta pola kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah relatif maju. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan merupakan informasi untuk strategis untuk pengambilan keputusan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan suatu yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, pendidikan telah mampu membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih beradab. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu faktor keberhasilan kegiatan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti kegiatan kurikulum, metode pembelajaran mengajar, guru, serta sarana dan prasarana pendidikan. Untuk memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan perlu didukung oleh beberapa sumber daya yang ada baik manusia maupun material. Sarana dan prasarana sebagai salah satu sumber daya material aktivitas pendidikan di sekolah menengah sering kali menjadi faktor hambatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. SMKN 1 Pusaka Negara adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMKN 1 Pusaka Negara berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beralamat di Jalan Raya Pusaka Negara nomor 154 Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan kode pos 41255. SMKN 1 Pusaka Negara mempunyai 69 jenis prasarana dan 232 jenis sarana yang masih layak digunakan. Dalam hal sarana dan prasarana tersebut masih kurang dalam hal kegiatan pendataan barang, masih menggunakan manual yaitu ditulis di kertas dan hanya disimpan menggunakan Microsoft Excel, dan juga data-datanya mudah hilang, mudah basah, mudah terbakar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Sapras. Oke, identifikasi masalahnya. Yang pertama itu dalam kegiatan pendataan barang, sarana dan prasarana masih menggunakan manual, yaitu ditulis kertas dan disimpan menggunakan Microsoft Excel. Kedua, dalam hal meminjam barang, sarana dan prasarana masih menggunakan manual, yaitu ditulis kertas. Dan yang ketiga, data barang dan data peminjam mudah hilang, mudah basah, mudah terbakar, dan lain-lain. Lanjut, batasan masalahnya. Yang pertama itu proses pembuatan aplikasi sistem informasi peminjaman Sapras ini berbasis web. Yang kedua, pengembangan sistem informasi menggunakan framework Codemeter dengan MySQL servernya. Yang ketiga, hasil dari aplikasi sistem informasi peminjaman Sapras ini memberikan informasi berupa data barang. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama, tujuan untuk memudahkan guru dalam mendata barang yang masuk dan barang yang dipinjam. Yang kedua, untuk memberikan informasi berupa data barang yang dipinjam. Yang kedua, manfaatnya bagi penulisnya sebagai proses pengembangan ilmu, pengetahuan, dan mendapatkan hal-hal baru selama proses pembuatan sistem informasi peminjaman Sapras. Bagi pengguna, guru yang ditunjuk sebagai admin atau petugas diharapkan mendapatkan masukan yang
besar sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sistem. Guru atau siswa sebagai peminjam mendapatkan kepuasan dalam hal pelayanan dan kenyamanan saat meminjam. Bagi pembaca, mendapatkan informasi baru mengenai pemanfaatan sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama. Metode pengembangan sistemnya menggunakan RUP. Tahapan pengembangan sistem dalam perancangan sistem informasi dalam proses pengiriman barang ini menggunakan metodologi RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang. Fokus pada arsitektur lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. Adapun fase-fase yang terdapat dalam metode RUP, yang pertama itu inception atau permulaan, kedua elaboration atau perluasan, yang ketiga construction atau konstruksi, yang keempat itu transition atau transisi. Fase-fase dalam RUP. Inception itu fase yang berfokus dalam memahami ruang lingkup proyek. Yang kedua, elaboration itu fase yang berfokus pada perencanaan arsitektur sistem. Yang ketiga itu construction adalah fase yang berfokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Yang keempat itu construction, fase yang berfokus pada development atau instalasi sistem. Sejarah singkat SMKN 1 Pusaka Negara. Awal mulanya berdiri Udah sekolah lewat ini aja ini sejarah. lewat. Iya, Pak. Lanjut, ini adalah flow map sistem yang berjalannya. Yang pertama itu peminjam akan membuat dan mengisi form peminjaman laptop. Contohnya, terus form peminjaman laptop yang sudah diisi, lalu akan ke admin, menyerahkan kepada admin untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui, form peminjaman laptop yang telah disetujui, lalu laptop sudah bisa digunakan. Ini kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu sistem dapat mengelola data barang. Kedua, sistem dapat mengelola data peminjam. Yang ketiga, sistem dapat mengelola peminjaman barang. Kebutuhan non-fungsionalnya itu login hanya dilakukan oleh admin sebagai pengelola data Sapras. Yang kedua, pengelolaan data Sapras hanya dilakukan oleh admin. Yang ketiga, sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Yang keempat, sistem dirancang menggunakan framework PHP Code Igniter dan text editor Sublime Text. Ini adalah gambar use case diagramnya. Ada dua aktor yaitu admin dan peminjam. Admin bisa melakukan login dan kelola data barang, kelola data peminjam, kelola permintaan peminjaman, kelola permintaan pengembalian, lalu riwayat peminjaman, generator laporan, dan bisa melakukan logout. Untuk aktor peminjam bisa masuk ke bisa melakukan login, terus bisa meminjam barang, lalu bisa melihat barang yang dipinjam, bisa melihat riwayat peminjaman, yang terakhir itu bisa melakukan logout. Ini adalah gambar activity diagram kelola data barang. Yang pertama dimulai dari admin, yaitu mengklik menu kelola data barang, lalu sistem akan menampilkan menu kelola data barang. Admin lalu memilih menu antara tambah data barang atau tampil data barang. Jika ingin menambah data barang, sistem akan menampilkan tambah data barang. Jika sukses, data barang disimpan di database. Untuk tampil data barang ada pilihan buttonnya, yaitu ada edit dan hapus. Jika admin
ingin mengedit data barang, sistem akan menampilkan edit data barang. Jika sukses, data barang disimpan di database. Jika admin memilih hapus data barang, sistem akan menghapus data barang di database. Ini contoh data sarana dan prasarana yang sudah berjalan, disimpannya di Microsoft Excel. Ini data sarananya. Lalu ini contoh data prasarananya. Ini rancangan antarmukanya, halaman home-nya. Ini rancangan antarmuka, login admin dan login peminjam. Lalu ini rancangan dashboard admin dan dashboard peminjam. Lalu rancangan antarmuka, data barang dan data peminjamnya. Ini rancangan antarmuka from data barang dan from data peminjam. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Yubi Palma. Assalamualaikum Bu Santi, Pak Syarif udah ada malahan. Waalaikumsalam Pak. Untung tadi dimulai lebih dulu Bu Santi. Oke, berikutnya pengujian saya dan Bu Santi. Saya dulu ya Bu Santi, izin. Enggak Pak, enggak. Oke, ini sistem informasi peminjaman sarana dan bedanya sarana dan prasarana itu apa ya Ibu? Kalau sarana tuh alat atau alat yang dipakainya Pak. Kalau prasarana itu penunjangnya atau ya kalau prasarana itu penunjang kebutuhannya. Kayak gitu. Kayak contohnya sarana tuh kayak alat tulis, alat kayak komputer atau laptop ya dan lain-lain. Kalau prasarana tuh kayak penunjangnya kayak ruang kelas, ruang guru gitu. Oh, prasarana itu lebih gede berarti ya, ruang-ruang. Iya, itu Pak. ada yang minjem ruang guru itu ya? Ruang guru nggak ada sih Pak. Paling kayak ruang kelas sama aula SMK-nya. Nanti ada ya peminjaman aula, peminjaman ruang kelas itu ada di aplikasimu di ini? Ada Pak. Oh ada ya. Ada. Coba digeser satu slide. Slide lagi. Latar belakangnya sebenarnya kenapa sih kamu bikin ini? Karena sistem yang itunya tuh masih apa ya Pak? Masih manual sih Pak itunya dalam pembuatannya. Pakai Excel kan ya? Iya Excel disimpan. Pakai Excel kenapa ya pakai Excel itu? Ya karena belum ada sistemnya Pak. Oh gitu. Kalau pakai Excel apakah kurang cepat atau kurang akurat atau kurang mudah atau apa gimana ya? Kurang akurat juga dalam pendataannya. Ya? Iya Pak. Masa sih Excel nggak akurat? Excel mah akurat kan? Maksudnya Oke, nanti tuh kamu kalau ditanya pas sidang harus jawabannya lebih bagus ya. Iya, kalau misalnya jadi kenapa sih nggak pakai Excel? Oke, terus berikutnya. Terus masalahnya sebenarnya apa? Problemnya apa? Problemnya tuh yaitu dalam pendataannya masih manual atau kertas ya disimpannya masih menggunakan pakai Excel tadi. Iya. Pakai kertas. Maksudnya dalam pendataannya terus nanti disimpannya di Excel gitu Pak. Oh ditulis dulu? Iya ditulis dulu. Terus kemudian dimasukkan ke Excel. Iya di Excel disimpannya. Oh gitu. Iya. Itu masalah ya? Iya. Masalah juga Pak. Masalahnya kenapa kalau ditulis sama pakai Excel tuh? Jadi nanti datanya tuh sempat hilang juga datanya. Si datanya tuh hilang. Iya. Kenapa kok hilang? Ya kalau di kertas pakai kertas tuh keselip-selip gitu loh Pak. Oh, kalau pakai kertas keselip-selip ya. Ya jangan keselip lah. Dalam pencarian itunya tuh Pak. Kalau pakai aplikasimu itu aman ya?
aman, insya Jadi Allah. kalau kena virus itu gimana ya? Jadi kalau kena virus, Ada kertasnya nggak? Tapi aplikasimu nanti masih tetap pakai kertas nggak? enggak Pak, Oh nggak ditulis dulu terus kamu dimasukkan ke aplikasimu nggak ya? Kayak gitu. enggak, langsung aja di Oh itu langsung aja. aplikasinya. Oh gitu. Nah apa tuh yang ini nggak langsung aja masuk Excel aja? Kurang tahu Pak, dari gurunya seperti itu sih, soalnya jurusannya banyak, jadi mereka tuh kayak nyetur datanya tuh dari kertas dulu langsung dikasihin ke Wakasaprasnya gitu. Takutnya nanti kalau aplikasimu dibuat juga mereka masih tetap mau pakai kertas dulu baru pakai aplikasimu. Ya. Oke, slide berikutnya. Batasannya apa sih tadi batasan? Ini batasannya. Proses pembuatan aplikasi sistem informasi peminjaman saham ini berbasis web. Kenapa kalau berbasis web kok jadi batasannya? Kan bagus seperti web itu. Pakai code igniter kok batasan ya? Mungkin bukan batasan. Nanti coba dicek ya. Berikutnya. Terus. Oke, kamu bikin aplikasi yang bisa mengelola data barang, bisa mengelola data peminjam, bisa mengelola peminjaman barang. Terus apa lagi? Di bawah masih ada nggak? Nggak ada Pak, cuman itu Cuma aja. 3 ini ya? Iya. Oh, ini kalau bedanya dengan aplikasi perpustakaan itu apa ya? Kalau barangnya kan buku perpustakaannya. Iya. Peminjamannya ya simpan pinjam. Nggak ada kalau terlambat mengembalikan ada sanksi gitu nggak ada di sini? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau terlambat gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa soalnya. Ya mungkin nanti tingkat kesulitannya atau kompleksitasnya mungkin bisa diperbincangkan dengan pembimbing. Terus non fungsional coba. Non fungsionalnya. Login dapat dilakukan oleh admin sebagai ini bukan kebutuhan non fungsional misalnya. Bukan. Pengelolaan data Sapas hanya dilakukan oleh admin. Jadi kebutuhan non fungsional itu ya misalnya ya paling gampang contohnya itu misalnya kalau TNI itu misalnya minta saya pengennya warnanya hijau ya, jangan jangan putih nanti dikira angkatan laut gitu. Jadi kan minta warnanya hijau atau misalnya gambarnya saya ini dikasih gambar tank ya di depannya. Jangan dikasih motor nanti dikira aplikasinya apa? Geng motor. Kayak gitu-gitu yang permintaan yang tidak ada hubungannya dengan fungsi itu baru non fungsional. Dan kalau nggak ada ya nggak usah nggak harus ada gitu. Iya Pak. Kalau memang nggak ada permintaan yang non fungsional ya nggak usah. Karena ini misalnya sistem dirancang menggunakan bahasa pembukaan PHP, menurut saya bukan kebutuhan non fungsional. Oke, terus. Nah, oke lah saya sebentar ini di mana di case-nya di mana? Di SMKN 1 Pusaka Negara Pak. Nah, kenapa kamu di SMK itu kenapa? Karena ngelanjutin yang magang sih Pak. Oh kamu PKL di sana? Iya magang di situ kan. Dilanjut. Berarti sudah sering main ke sana ya, karena kan magang di sana ya? Iya Pak. Oke, saya kira cukup dari saya. Mangga Bu Santi. Mangga hatur nuhun karena Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yufi. Waalaikumsalam. Saya dimulai dari latar belakang ya, yang Yufi untuk setiap paragrafnya nanti dibenahi lagi ya. Dibenahi lagi untuk paragraf 1 seharusnya nanti Yupi membahas terkait tentang sarana prasarana, paragraf kedua tentang tempat penelitiannya, paragraf ketiga metodologi yang digunakan ya, lalu paragraf keempat kesimpulan ketertarikan terkait pengambilan judulnya, nanti disesuaikan ya. Iya siap Bu.
kita langsung untuk sistematikanya juga nanti dibenahi lagi ya. Iya. Saya langsung ke ini, ke use case-nya. Boleh dilihat. Use case. Bentar, Bu. Tadi itu kan untuk aktornya ada 2 ya. Iya, Bu. Ada 2 admin dan juga ini ya. Peminjam. Tidak terlihat ya. Peminjam. Ya, peminjam. Nah, itu untuk pengelolaan kebutuhan fungsionalnya ada 3 ya, data pengelola data barang, data peminjam, dan juga data peminjaman barang ya. Iya, Bu. Nah, kalau saya lihat di use case-nya di sini untuk mengelola peminjaman barangnya ini yang mana? Maksudnya ngelola peminjaman tuh kayak si peminjamnya tuh bisa minjem barang gitu loh. Ya, ini mana? Yang kelola permintaan peminjaman atau yang mana nih? Soalnya di sini ada. Kemarin sempat nanya ke Parino, katanya ini dibikin lagi enggak itunya untuk kelola peminjaman barangnya, enggak usah aja, langsung ke ini aja si peminjamnya, langsung ke dikelola data barang aja Cina, Bu, gitu katanya. Jadi iya disatuin aja sama aja katanya. Di data barang. Data atau barang. data mana? Di data permintaan peminjaman sama permintaan pengembalian atau mana? Ini yang dikelola data barang loh, Bu, yang di bawah dashboard. Yang di atas. Oke. Iya gitu kata Parino. Ya, jadi saya melihat dari kebutuhan fungsional ada tiga ya fungsi sistemnya, tapi di sini tidak ada kelola meminjam barangnya gitu. Iya. Jadi satuan di sini ya, di kelola data barang. Iya. Nah, ini tadi untuk sarana prasarananya itu banyak macamnya ya, banyak jenisnya. Iya, banyak, Bu. Menurut Yupi, apakah perlu adanya untuk pengkategorian barangnya? Perlu sih, Bu, soalnya ada kayak ruangan atau alat tulis kayak semacam itu, soalnya ada kategori. Berarti harus ada apa? Mengelola apa? Berarti harus ada ini ya, mengelola kategorinya gitu atau gimana? Mengelola. Iya. Berarti harus ada untuk mengelola kategori barangnya ya. Seperti itu supaya nanti karena jenis barangnya itu kan macam-macam banyak ya. Iya. Jadi harus nanti ditambahkan untuk mengelola kategorinya ya. Kategorinya, iya. Dan di sini juga saya menyambung dari tadi penawaran Pak Bambang ya. Ketika meminjam itu kan misalnya kalau hilang atau misalnya rusak itu kan misalnya ada sanksi ya seharusnya. Iya. Nah di sini juga saya melihat di definisi aktor ada aktor kaprog ya, aktor yang mempunyai tanggung jawab jadi sesuatu. Nah itu masukan dari Parino, katanya tambahin lagi satu aktornya buat mencegah kayak ya bertanggung jawab kayak gitu buat kalau barangnya hilang atau gimana. Berarti harus dimasukkan ya? Iya. Berarti di use case-nya nanti dimasukkan untuk ketika misalnya ada barangnya yang hilang, untuk mengelola barang hilang atau barang rusak ya. Iya, Bu. Jadi nanti dimasukkan juga di use case-nya ya. Use case-nya, iya, Bu. Siap. Terus ini kan ada peminjam ya. Peminjam, barang dipinjam, riwayat peminjam. Ini barang dipinjam itu peminjaman barang atau apa maksudnya? Ini maksudnya tuh ini view barang yang lagi dipinjam gitu, Bu. View-nya. Tampilannya menampilkan ya? Iya, menampilkan maksudnya. Ya. Jadi menampilkan barang yang dipinjam gitu ya. Iya. Jadi harus menggunakan kata kerja. Kalau untuk use case diagram itu gunakan kata kerja ya. Siap, Bu. Nanti juga ini ya untuk yang riwayat dan lain-lain ini ya. Iya, Bu.
Oke, selanjutnya. Oh iya, untuk activity diagram ini kan ada berapa? Ada login, ada data barang ya, ada Iya, Bu. kelola data peminjam. Ini belum lengkap atau misalnya untuk kebutuhannya hanya 3 ini? Cuman ngasih lihatnya cuman activity diagram kelola data barang. Kalau di situ iya baru bikinnya baru sampai 3. Belum Oh, berarti ditambahkan. harus dilengkapi ya. Harus dilengkapi Iya. kalau misalnya ini berdasarkan use case atau berdasarkan aktor nanti dibuat untuk activity diagramnya ya. Kalau berdasarkan use Iya. case berarti disesuaikan dengan yang ada di use case-nya ada berapa. Ya, kalau berdasarkan aktor misalnya aktornya 3, berarti di activity diagramnya juga harus 3 ya. Siap, Bu. Gitu ya. Nah, ini juga ketika activity diagram kelola data barang ya. Kelola data barang itu admin klik menu kelola data barang. Lalu reaksi sistemnya menampilkan menu kelola data barang ya. Nah, itu kenapa tidak ada panah ke aktornya nanti untuk mengisi atau menginput data barangnya. Untuk tambah, edit, itu tidak ada panahnya ya. Ada tanda tambah data barang ada. Ini menampilkan namanya itu menampilkan menu kelola data barang. Nah, setelah sistem menampilkan berarti kan si aktornya itu harus menambahkan ya. Iya, Bu. Berarti harus ditambahkan apa tuh? Harus ada panahnya kan ya? Dari sistem ke aktor. Nah, ini menampilkan menu data barang, lalu ada panah ke aktornya di sini untuk menambahkan atau menginput ya. Iya, ya. Bu. Jadi kalau seperti ini menggantung gitu. Ya. Nanti dibenahi lagi ya. Nggak ada tanda panahnya gitu ya, Pak? Iya. Iya, itu harus ditambahkan tanda panah. Ya. Iya, Bu. Supaya kan ada aksi aktor dan juga reaksi sistemnya ya. Nanti sama Yupi dibenahi lagi ya. Untuk activity diagramnya dilengkapi juga, dibenahi juga ya. Untuk setiap panahnya ya. Dan juga ini yang terakhir untuk daftar pustaka ya Yupi ya. Nanti disesuaikan dengan panduan di panduan skripsi ya. Ini kan untuk untuk nama pengarang dibalik ya, dipisahkan dengan tanda koma ya, tahun, judul terbit, dan untuk diurut menurut abjad ya. Dan juga nanti boleh dilihat sama Yupi di kalau tidak salah di halaman 28 nanti ya untuk sistematika atau daftar pustaka ya, untuk namanya itu untuk pengaturannya ya. Siap. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bambang. Terima kasih Bu Sabri. Berikutnya masukan dari pembimbing. Mangga Pak Nova. Terima kasih Pak Bambang. Ada beberapa hal yang saya catat yang perlu nanti diperhatikan oleh Yupi ya, dari Pak Bambang. Tapi semua catatan-catatan di sini sudah saya catat, tidak akan saya bacakan. Baik juga barusan masukan-masukan dari Bu Santi. Jadi selama ini sampai saat ini masih on the rule gitu Pak Bambang masih rajin bimbingan nama gitu Itu saja barangkali ada belum karena cukup intens bimbingan dengan saya. Oke, terima kasih Pak Nova. Oke, silahkan disampaikan kata penutupnya Yupi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini mumpung ada Pak Syarif. Pak Syarif,
online atau lalu tes kalau Pak Saripnya udah ini bisa maju satu. Bisa majuin ya? Cuma Mas Sarip itu sebenarnya ada di sana di sebelah itu sampai jam 12 sebenarnya. Tapi kok ada di sini nih? Mungkin di sana udah beres. 3 masalahnya Dia Pak. 2 atau 3? 3 kalau nggak salah di sana. Tapi mulai jam 9 sih mereka. Di sini tadi mulai jam 10. Ya kita tunggu respon Pak Sarip kalau udah respon. Punten Bapak, mohon izin. Bu Santi. Mangga atur nuhun Bu Santi. Mangga Pak Bambang, Pak Nova. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga. Waalaikumsalam.